Assalamualaikum. Hai adik-adik sekalian, bertemu lagi ya dengan kakak, yaitu Kak Desi. Saat ini kakak lagi berada di Tugu Pahlawan Kerja. Oh iya, di belakang kakak sekarang lagi ada sebuah kereta api. Ini adalah kereta api peninggalan sejarah pada tahun 1945. Oh iya, hari ini kakak akan membacakan suatu cerita tentang kereta api. Kali ini yang berjudul Thomas dan Gelembung Sabun. Kita mulai ya. Pak Gelembung akan mengadakan pertunjukan badut di kota. Pak Gelembung bisa membuat gelembung paling besar. Semua lokomotif merasa gembira, kecuali Thomas. Kenapa ya? Cerobong Thomas ternyata rusak, sehingga ia merasa sedih. Ketika cerobong Thomas diperbaiki, ia memakai cerobong cadangan. Tapi cerobong cadangan itu tampak besar, berwarna merah dan berbentuk aneh. Thomas merasa konyol memakai cerobong besar berwarna merah. Pak pengawas gendut punya pekerjaan penting untuk Thomas. Thomas harus membawa bahan gelembung sabun milik Pak Gelembung ke stasiun Knapford untuk pertunjukan nanti malam. Hati-hati Thomas, kata Pak pengawas. Jangan sampai ada yang tumpah ya. Pak pengawas gendut dan Pak pengawas gelembung pergi naik mobil ke tempat pertunjukan. Mereka akan menemui Thomas di stasiun Knapford. Thomas pergi sambil menggerutu. Thomas kesal karena tidak suka dengan cerobong yang besar dan berwarna merah yang sedang ia pakai. Setibanya di persimpangan, Thomas bertemu dengan Gordon. "Wah, cerobongmu lucu sekali," kata Gordon. Thomas kesal dan berlalu dengan cepat. Bahan gelembung sabun di bawah Thomas terguncang dan tumpah ke jalan. Tepat di depan mobil Pak pengawas gendut, jalan menjadi licin dan mobil Pak pengawas gendut tergelincir ke jalan parit. "Pelan-pelan Thomas," teriak Pak pengawas gendut. Tapi Thomas tidak mendengarkannya. Lalu Thomas sampai di jembatan dan bertemu Henry. "Cerobongmu lucu sekali, Thomas," seru Henry. Thomas mendengus dengan kesal, lalu melaju dengan cepat. Bahan gelembung sabun yang dibawa Thomas berguncang dan tumpah ke jalan di bawah jembatan. Lagi-lagi, tepat di depan mobil Pak pengawas gendut. Jalan menjadi licin dan mobil Pak pengawas gendut tergelincir masuk kolam. "Bahan gelembung sabunku," teriak Pak Gelembung. Tapi Thomas tidak mendengarkannya. Ketika Thomas sampai di stasiun Knapford, Pak pengawas gendut sangat kesal. Pak Gelembung sangat sedih karena semua bahan gelembung sabun miliknya tumpah. Thomas merasa bersalah. "Aku akan mengambil bahan gelembung sabun yang baru dan kembali ke sini tepat waktu," janji Thomas. Thomas bergegas kembali untuk mengambil bahan gelembung sabun yang baru. Tapi kali ini ia sangat berhati-hati. Tepat saat pertunjukan dimulai, Thomas sampai di stasiun Knapford dengan bahan gelembung sabun yang baru. "Hore!" seru anak-anak. Saat pertunjukan dimulai dan cerobongnya yang lucu, anak-anak mengira Thomas adalah bagian dari pertunjukan Pak Badut dan Pak Gelembung. Pak Gelembung tertawa dan membuat gelembung sabun yang sangat besar. Thomas senang sekali. Ia sangat bangga dengan cerobong merahnya.
Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik cerita kita hari ini. Semoga cerita yang kakak bawakan hari ini bisa membuat adik-adik bahagia. Terima kasih. Dadah.